Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi asesmen sumatif semester ganjil sejarah kelas 12. Yang pertama, materi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, yang pertama, ada pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Ya, di sini di mana PKI bersama FDR Front Demokratik Rakyat bersama di bawah pimpinan Musso menguasai Madiun dan mendeklarasikan berdiri Soviet Republik Indonesia. Tujuannya apa? Tujuan itu untuk mengganti ideologi Pancasila. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ya, alurnya di mana Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih antara RI atau PKI, dan sejumlah tokoh kemerdekaan pun tewas diserang dan dibunuh oleh para simpatisan PKI tadi. Kemudian pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun pada tanggal 20 September 1948 di bawah komando Kolonel Abdul Haris Nasution. Nah, PKI Madiun ini salah satu contoh dari pemberontakan atau ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh faktor ideologi. Jadi faktor ideologi itu ada misalnya PKI Madiun, G3 plus PKI 1965, kemudian gerakan DITI di Jawa Barat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Akhir pemberontakan PKI Madiun itu diantaranya adalah Musso tertembak mati dalam pelariannya, kemudian mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang mendukung Musso pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ini orang-orangnya. Ini lokasinya ya, di Jawa Timur, Madiun dan sekitaran sini. Berikutnya masuk ke pemberontakan DITI. Nah, di sini ada latar belakangnya ya. Kenapa Kartosuwiryo itu memberontak? Nah, di sini kecewa terhadap perjanjian Renville yang membuat wilayah Indonesia makin sempit. Nah, akhirnya pun Kartosuwiryo membentuk gerakan Darul Islam dan tentaranya di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus. Kemudian berkembang ke berbagai daerah, ada di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Aceh, ya, di beberapa daerah dengan masing-masing pemimpinnya. Misalnya ada Daud Bereh di Aceh, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Amir Fattah di Jawa Tengah. Nah, ini dampak-dampaknya kabinet pada masa demokrasi liberal itu jatuh, ekonomi makin memburuk, ya, dan banyak yang terpaksa hijrah karena akibat batas wilayah gara-gara perundingan Renville tadi. Nah, ini petanya ya pada waktu itu. Nah, ini orang-orangnya, ada tadi Kartosuwiryo Jawa Barat, Amir Fattah Jawa Tengah, Kahar Muzakar Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar Kalimantan Selatan, dan Daud Bereh di Aceh. Ini dengan tanggal-tanggal mereka. Nah, selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz. Nah, Andi Aziz ini salah satu pemimpin atau kapten lah ya, pangkat kapten dari tentara Knil kepada pemerintah. Awalnya gara-gara Angkatan Perang Republik Indonesia APRIS dibentuk dan dia menginginkan anak buahnya itu masuk ke sana. Tapi karena kondisi negara yang saat itu tidak memungkinkan ekonominya, tidak semua permintaannya pun dapat dipenuhi. Gitu. Dan Andi Aziz merasa gitu kalau dia dan pasukan itu bisa menjaga wilayah Makassar. Makanya mereka pun menangkap beberapa anggota pasukan APRIS dan menguasai kota Makassar pada waktu itu. Nah, akhirnya pemerintah pun mengultimatum Andi Aziz untuk menghentikan aksi tersebut dan meminta laporan pertanggungjawabannya ke Jakarta. Gitu. Kemudian pemerintah menangkap dia ketika sampai ke Jakarta, dia telat lapor ya, seperti itu. Nah, dalam waktu 24 jam harus melaporkan diri. Ketika sampai dia ditahan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi di ultimatum ya 2 kali 24 jam, 4 kali 24 jam. Kemudian setelah dia sampai di Jakarta ternyata ditangkap karena dia terlambat untuk melapornya. Seperti itu. Pemberontakan RMS ya. Ini Dr. Sumokil ya, dia mantan jaksa agung di wilayah Maluku pada waktu negara Indonesia Timur ya. Kemudian dia memberontak pada pemerintah. Langkah pemerintah ketika itu adalah mengirimkan Leimena untuk bernegosiasi, tapi ditolak oleh Sumokil. Nah, selanjutnya setelah ditolak oleh Sumokil negosiasinya, baru pemerintah melancarkan operasi militer ya. Sekali lagi dia mengirim operasi negosiasi dulu, ditolak, baru operasi militer. Andi Aziz juga sama seperti itu, di ultimatum dulu, tapi ternyata memang tidak patuh, akhirnya terpaksa ditangkap, diambil tindakan tegas. Seperti itu. Ini berita-beritanya. Nah, berikutnya ada PRRI.
Nah, ini kekecewaan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat seperti itu. Jadi ketidakseimbangan antara pusat dan daerah itu memicu beberapa tokoh militer dan sipil itu memberontak dengan membentuk gerakan protes gitu. Nah, ini ya di Dewan Banteng, Dewan Gajah, Garuda, Manguni ya di sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Akhirnya pun pemerintah melakukan operasi militer karena didukung oleh militer juga pada waktu itu yang memberontak seperti itu. Ini Permesta juga sama, yang perjuangan rakyat semesta. Nah, akhirnya pun sama ditumpas dengan operasi militer juga. Tokoh-tokohnya pun ditangkap ya, baik sipil maupun militer, dan dipenjarakan. Gitu. Kemudian diberikan amnesti atau pengampunan ya dan abolisi oleh orang-orang yang terlibat tadi oleh Presiden Soekarno. Nah, G13 PKI juga sama. Ini gerakan berdasarkan ideologi ya. Kalau yang tadi PRRI Permesta itu karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Kalau ini ideologi ya, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam politik Indonesia. Kemudian mereka menangkap PKI ya, menangkap sejumlah jenderal Angkatan Darat ya dan mengumumkan kudeta melalui siaran radio. Nah, ini akhirnya pun ditumpas oleh pasukan Angkatan Darat yang masih loyal terhadap pemerintah. Seperti itu. Nah, menarik ya tadi di masa PRRI tadi tuh ada asing mendukung gerakan PRRI. Di antara itu adalah tertangkapnya pilot pesawat asing yang diyakini sebagai agen CIA, yaitu agen CIA ya. Dia tujuan Amerika di sini ikut campur pada waktu itu Indonesia sedang dekat-dekatnya dengan negara blok timur, Soviet, Tiongkok pada waktu, maka Amerika sebisa mungkin berusaha mengintervensi untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan mengirimkan agen-agen ke sana ke Indonesia untuk membantu memanas-manasi untuk menjatuhkan pemimpinan Soekarno. Nah, terus kalau tadi G30 tadi itu muncul Tritura ya dan Super Semar. Nah, berikutnya kita masuk ke masa demokrasi liberal. Oh ya, di tadi PKI tadi itu tujuannya apa sih, tujuan mereka melakukan gerakan ini? Tujuan yang jelas adalah menjatuhkan Angkatan Darat itu kenapa bermusuhan sama PKI? Karena PKI itu ingin merebut kekuasaan, ingin mengganti ideologi Pancasila. PKI itu menghembuskan banyak ide-ide atau isu-isu terkait Angkatan Darat ya. Tujuan untuk menjatuhkan Angkatan Darat di mata Presiden Soekarno. Jadi benar-benar saingan banget dengan Black Campaign lah. Seperti itu. Nah, pada gerakan saat penculikan tadi itu para jenderal tadi dibawa ke daerah Lubang Buaya di daerah Pondok Gede. Nah, nanti gara-gara PKI itu jadi partai yang besar setelah pemilu pertama ya tahun 55, itu sedikit banyak mempengaruhi sikap politik luar negeri kita. Akhirnya condong ke blok timur, memusuhi blok barat. Kita dekat sama blok timur akhirnya. Nah, tujuan awal dari PKI ini intinya adalah merebut kekuasaan pemerintahan kita dan mengganti ideologi Pancasila. Berikutnya kita masuk di fase demokrasi liberal. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ada multipartai, menteri bertanggung jawab, dan perdana menteri diangkat oleh presiden. Ciri utamanya adalah sering terjadi gonta-ganti kabinet akibat mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa. Gitu. Ini munculnya sistem kabinet multipartai tadi nih karena ada maklumat pemerintah tentang pendirian partai politik dan pemberlakuan kabinet parlementer. Nah, selanjutnya ini kabinet-kabinetnya ada Natsir, ada Sukiman, Wilopo ya, ada Ali Sastroamidjojo, ada Burhanuddin, Ali Sastroamidjojo 2. Jadi Ali itu ada 2 periode kabinet Juanda. Nah, ini kurang lebih ya kabinet-kabinet mereka dan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Di setiap kabinet itu pasti ada program masalah perundingan Irian Barat. Semuanya pasti ada, tapi ada ciri-cirinya, misalnya Wilopo luar negeri bebas aktif, Ali pertama KA di Bandung, Burhanuddin Harahap pemilu pertama di 1955. Terus kabinet Juanda masalah deklarasi batas wilayah. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah pasangan-pasangannya. Nah, demokrasi liberal ini terjadi pada kurun waktu tahun 1950 sampai 59, berakhir ketika muncul dekret presiden. Seperti itu. Nah, ini mereka jatuhnya karena beberapa hal ini. Kasus biasanya masalah Irian Barat, masalah
kemelut atau konflik sosial di masyarakat yang membuat mereka jatuh gitu. Akhirnya Presiden Soekarno merasa situasi tidak terkendali dan perlu penyelamatan terhadap negara, mau nggak mau mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 seperti itu ya. Sekali lagi ya, jadi 50 sampai 59 itu masa demokrasi liberal, misalnya dengan diwarnai berbagai program ya, tetap ada program kerjanya mereka lakukan, tapi tidak terlaksana dengan tuntas karena keburu mendapatkan mosi tidak percaya gitu. Dan kabinet Juanda itu kabinet terakhir non partai, jadi Juanda itu lebih ke arah kayak profesional lah kalau zaman sekarang gitu, bukan orang-orang ketua partai seperti itu, bukan sebelum-sebelumnya. Jadi Juanda itu terakhir, kemudian diambil alih oleh Soekarno lewat dekret presiden ya. Jadi kalau Burhanuddin Harahap itu dia pemilu pertama, Ali Sastroamidjojo 1 itu KAA, Juanda itu batas wilayah kalau prestasi mereka. Nah, selanjutnya pemilu 1955 ini pada masa Burhanuddin Harahap ya, ada 4 partai yang muncul dengan suara terbanyak di antara DPNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, ini mereka memilih anggota konstituante ya, dan anggota parlemen. Seperti itu. Nah, kalau demokrasi terpimpin dia dari tahun 1959 sampai 65. 1959 sampai 65 ya, karena nanti keburu dilengsarkan gara-gara kasus G30 PKI gitu, nanti digantikan nanti Orde Baru. Nah, ini kebijakan-kebijakannya, masalah inflasi juga di masa demokrasi liberal awal-awal kemerdekaan kita. Ya, kita masih punya utang yang cukup besar. Gitu. Ini beberapa upaya pemerintah, ada gerakan Benteng, Gunting Syafruddin, nasionalisasi perusahaan asing, ya, sistem ekonomi Alibaba, membentuk Biro Perancang Nasional. Nah, ini ada Gunting Syafruddin nih, penjelasannya masing-masing. Kebijakan untuk sanering, pemotongan nilai uang, ya, untuk menanggulangi defisit anggaran negara. Ini bisa kita lihat slide-nya ya. Kemudian ada sistem ekonomi gerakan Benteng. Nah, ini beberapa kegiatannya, ada sistem ekonomi gerakan Benteng untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Selanjutnya ada ekonomi Alibaba ya, untuk kerjasama antara pribumi dan Tionghoa. Sayangnya kurang berhasil. Nasionalisasi The Javas Bank yang sekarang menjadi BI ya. Upaya strategi ini bagaimana kita membentuk kedaulatan ekonomi dan peran strategis bagi moneter. Kemudian, nah tadi saya sampaikan tadi ada dekret presiden 5 Juli kan. Ini latar belakang ini. Konsepsi presiden sebelumnya tentang pemerintahan, kegagalan dalam konstituante yang tadi dipilih lewat pemilu tadi. Mereka gagal dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Nah, ini isi dekretnya ya, pembuatan konstituante, tidak berlakunya undang-undang dasar dan berlakunya kembali undang-undang dasar 45, pembentukan MPRS. Nah, situasinya setelah itu adalah kabinet Juanda digantikan kabinet kerja. Jadi Juanda tadi yang merupakan non partai diambil alih tugasnya oleh kabinet kerja. Gitu. Ini jadi beberapa penyimpangan terjadi pada masa itu. Nah, selanjutnya, ini Presiden Soekarno sendiri sebagai pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin yang memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme. Nah, jadi di sini Presiden Soekarno pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin ya. Ini ada Nasakom, Resopim, pembentukan MPRS. Ini beberapa hal mengalami penyimpangan ya, pembentukan MPRS karena anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden, bukan melalui hasil pemilu. Malah yang hasil pemilu tadi dibubarkan. Pembentukan DPR GR dan DPR GR gotong royong, DPAS Dewan Pertimbangan Agung sementara, ya, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPRS. Ini berapa penyimpangannya. Terus kita juga mengalami konfrontasi dengan Malaysia ya. Pada waktu itu gara-gara ide dari Tengku Abdul Rahman untuk menciptakan Federasi Malaysia atau Malaya. Bagi Soekarno itu adalah project neokolim dari Inggris. Seperti itu. Akhirnya Soekarno pun melakukan awalnya ini ya, pertemuan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina gitu. Tapi Malaysia tidak mengikuti hasil pertemuan tadi, sehingga Soekarno pun mau nggak mau mengeluarkan Dwikora ya, nanti konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Jadi kalau untuk Malaysia ini Soekarno merancang masalah Dwikora
Seperti itu. Sini ya, tadi yang Manila, Indonesia dan Filipina dan Malaysia. Tapi Malaysia tidak mengikuti kesepakatan. Nah, dampaknya adalah kita memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia per tanggal 20 Januari tahun 1963. Kita di situ juga ganyang Malaysia lah. Jargon-jargonnya seperti itu, demonstrasi di kedua negara pun dan perang perbasan pun terjadi. Salah satu protes kita terhadap Malaysia itu adalah ketika dia jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kita keluar dari PBB. Ini langkah berani pada bidang politik luar negeri ya. Seperti itu, kita keluar dari PBB. Nah, politik luar negeri kita yang awalnya bebas aktif pun berubah. Ya, bagi Soekarno ada dua kekuatan, ada Old Devo dan Nevo. Old Devo itu adalah negara-negara yang sudah ada ya dengan neokolonialisme dan imperialis, nekolim, dan Nevo negara-negara baru sedang muncul atau negara-negara revolusioner. Bikin Ganevo, Games of New Emerging Forces, kayak semacam SEA Games lah seperti itu. Membentuk poros Jakarta dengan negara-negara blok timur. Akhirnya kita condongnya ke blok timur yang sebelumnya netral tapi ke blok timur. Ini politik mercusuar. Nah, ini mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Di sini kita itu ingin tampil sebagai bangsa besar, bangsa yang berdaulat, yang mampu membangun infrastruktur luar biasa pada waktu itu. Nah, salah satu yang ikonik itu kan ada jembatan Semanggi ya, jembatan Semanggi, bundaran Hotel Indonesia, jembatan Ampera hingga Stadion Gelora Bung Karno. Sampai sekarang kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan tersebut. Seperti itu. Ya. Berikutnya masuk ke masa Presiden Soeharto nanti. Jadi ketika D30S tadi memuncak, muncul Super Semar, akhirnya itu beralih kepada peralihan kekuasaan secara perlahan kepada Soeharto yang pada waktu itu pemegang Super Semar, mendapat kepercayaan rakyat, akhirnya menjadi pejabat presiden di tahun 1967 sampai di 1968 itu Soeharto pun dilantik sebagai presiden. Nah, ini aksi Tritura tadi tahun 66 tadi kan, Tritura tadi akhirnya membuat munculnya Super Semar nanti, pengandalian keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Soeharto waktu itu. Nah, ini pokoknya tuh gonjang-ganjing politik terjadi di tahun 1966 itu ya. Pertanggungjawaban Soekarno pun ditolak seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya. Tahun 67 pun Soekarno pun resmi menguntungkan diri dari jabatannya. Nah, 67 itu tadi menjadi pejabat presiden baru dilantik secara resmi pada tanggal 27 Maret 1968. Nah, masa Presiden Soeharto berkuasa disebutnya masa Orde Baru. Seperti itu. Jadi Orde Baru itu muncul sebagai tatanan seluruh kehidupan masyarakat dan bangsa negara yang diletakkan pada kemudian Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar sebagai koreksi terhadap penyelewengan terjadi pada masa lampau. Jadi singkatnya Orde Baru itu mengatakan mereka itu berusaha mengkoreksi kesalahan-kesalahan terjadi pada sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, ketika Soeharto sebagai presiden, ya pejabat presiden, langkah pertama itu adalah melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia sekaligus mendaftarkan diri kembali sebagai anggota PBB gitu. Ini mereka lakukan. Hubungan Malaysia dulu diperbaiki baru mendaftar sebagai anggota PBB. Nah, mungkin itu saja dari saya pemaparan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.